Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Klinik Kimia, senang sekali Murni dapat menjumpai sahabat kembali di program Prakarya dan Kewirausahaan. Kali ini di pembelajaran yang kedua tentang tema kerajinan, kita akan belajar tentang sumber daya usaha, administrasi, dan pemasaran kerajinan usaha dari bahan limbah, tentunya limbah bangun datar. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan loncengnya sehingga sahabat tidak pernah ketinggalan video-video terbaru seputar pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Baik, langsung saja. Bagaimana cara kita menganalisis sumber daya usaha, administrasi, dan pemasaran kerajinan dari bahan limbah bangun datar? Kita simak yuk penjelasan berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kita mempelajari tentang sumber daya usaha ini, yang pertama adalah menjelaskan sumber daya usaha kerajinan dari bahan limbah bangun datar. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi sumber daya usaha kerajinan dari bahan limbah di lingkungan sekitar tempat tinggal. Yang ketiga, kita dapat mengidentifikasi administrasi yang harus dipersiapkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah bangun datar. Yang keempat, kita akan dapat menentukan strategi pemasaran yang cocok untuk kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah bangun datar. Mari kita bahas yang pertama tentang sumber daya usaha. Dalam perencanaan proses produksi, diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan atau wirausaha yang kita buat. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya atau biasa disebut sebagai 6M. Kita lihat dalam infografis ini ada man, ada material, ada machine, ada money, ada method, dan ada market. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tipe sumber daya usaha. Yang pertama adalah man. Man adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan usaha kerajinan. Yang kedua adalah money. Money adalah modal atau uang yang digunakan untuk kegiatan wirausaha. Yang ketiga adalah material, artinya bahan baku maupun bahan tambahan yang kita gunakan dalam wirausaha. Yang keempat adalah mesin. Mesin adalah segala alat-alat atau tools atau bahkan teknologi yang kita gunakan dalam kegiatan wirausaha. Yang kelima adalah metode. Metode di sini adalah bagaimana teknik atau cara yang kita gunakan dalam mengolah atau menyajikan kerajinan dari bahan limbah bangun datar. Yang keenam adalah market, strategi pemasaran produk usaha kerajinan yang kita gunakan dari bahan limbah. Mari kita bahas lebih rinci tentang man. Man di sini adalah manusia, di mana fokus pentingnya adalah pengrajin. Di mana pengrajin merupakan bagian dari sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk usaha kerajinan. Diharapkan bahwa pengrajin harus memiliki keterampilan sekaligus juga pengetahuan. Yang kedua adalah money. Money di sini lebih pada uang, yaitu gaji, tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan kan harus dibeli menggunakan uang, serta berapa hasil yang akan dicapai oleh perusahaan, ini sangat erat kaitannya dengan uang. Yang ketiga adalah material atau fisik, di mana di sini kita fokus pada pemenuhan bahan mentah atau bahan baku utama yang akan kita gunakan dalam membuat kerajinan. Misalnya kita akan membuat kerajinan dari bahan baku kulit jagung, maka kita pastikan material bahan mentah atau bahan bakunya tersedia, baik itu secara kualitas maupun secara kuantitas. Yang keempat adalah mesin atau teknologi. Mesin di sini memiliki peranan penting dalam proses produksi. Setelah revolusi industri, banyak pekerjaan manusia bahkan digantikan oleh mesin. Mesin dan teknologi di sini dalam artian luas juga dapat dikategorikan ke dalam alat-alat atau teknologi yang kita butuhkan dalam memproduksi sumber daya atau memproduksi kerajinan dari limbah bangun datar. Yang kelima adalah metode. Metode ini sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja dalam menghasilkan produk berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi.
Dan terakhir adalah market atau pasar, di mana kita perlu menguasai pasar. Artinya penguasaan pasar ini dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor yang menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan harga terjangkau oleh daya beli konsumen. Nah, sahabat, pada kegiatan perencanaan usaha dari Kerajinan Limbah Bangun Datar ini, setelah kita mampu menganalisis 6M atau sumber daya usaha, selanjutnya kita adalah menentukan administrasi dan pemasaran usaha kerajinan. Yang pertama kita bahas administrasi ya. Administrasi adalah usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Fungsi dari administrasi antara lain tujuan yang ingin diperoleh disetarakan dengan beban kerja yang ada, kemudian pekerjaan kita bisa terbagi secara efektif, kemudian mempermudah pekerjaan laporan atau pengarsipan dokumen sehingga mempermudah kerja manajerial, dan perusahaan kita lebih terarah serta lebih terstruktur bila bekerja sama dalam kelompok kerja, dan yang terakhir tentu manajemen yang tepat akan menyelesaikan tugas dengan lebih efisien. Nah, dalam perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah, tujuan kita menerapkan administrasi yang baik adalah untuk mendapatkan informasi proses bisnis perusahaan, mendapatkan data yang akurat dalam mengambil keputusan strategi decision making proses seperti keputusan penetapan harga, keputusan efisien, keputusan investasi, dan keputusan permodalan. Kemudian menyusun program dalam rencana pengembangan usaha seperti lisensi atau waralaba franchise. Yang keempat adalah mengetahui kinerja perusahaan kita selama 1 tahun misalnya, bagaimana grafik perkembangan dari perusahaan atau wirausaha yang sedang kita kembangkan. Yang kelima, memperlancar proses antar bagi dalam menjalankan pekerjaan. Nah sahabat, kegiatan administrasi meliputi pekerjaan pencatatan yang perlu dilakukan dalam perusahaan, seperti mencatat penyelenggaraan produksi, menyusun rencana anggaran perusahaan, melakukan surat menyurat ke dalam dan keluar perusahaan, membuat daftar gaji karyawan, mencatat pesanan, menyelenggarakan pembukuan, serta melakukan pengarsipan dokumen. Nah, kalau secara luas, perencanaan administrasi itu seperti adanya perizinan usaha, kegiatan surat menyurat, pencatatan transaksi barang dan jasa, pencatatan transaksi yang biasa kita lakukan ketika terjadi proses transaksi jual beli, dan yang terakhir adalah pajak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perencanaan pemasaran usaha dari kerajinan bahan limbah bangun datar. Nah, dalam perencanaan ini ada 2 faktor utama yang bisa kita manfaatkan untuk menentukan segmentasi pasar dalam perencanaan kerajinan dari bahan limbah bangun datar, terutama aspek pemasaran. Yaitu yang pertama adalah lokasi usaha. Pastikan sahabat, segmentasi pasar bisa dibedakan berdasarkan lokasi usaha tersebut berada. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan kebutuhan dan minat konsumen di sekitar lokasi usaha agar produk yang ditawarkan sesuai dengan permintaan para konsumen. Faktor yang kedua adalah price atau harga jual. Harga jual produk menjadi salah satu faktor utama dalam membedakan segmentasi pasar. Para pelaku usaha biasanya membagi target pasar menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok konsumen bawah, konsumen menengah, dan konsumen segmen atas. Strategi pemasaran untuk setiap target pasar tentu saja berbeda. Oleh karena itu, harga jualnya juga berbeda sesuai dengan segmentasi konsumennya. Nah, sahabat, dalam perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah, hal penting yang berkaitan dengan aspek pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita paham bahwa menjual itu sebagai sebuah seni, di mana bagian penjualan merupakan salah satu bagian terpenting dari sebuah perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga jual yang profesional. Kita harus ingat bahwa penjual itu tidak hanya menjual produk atau bisnisnya saja, tetapi juga menjual kualitas dari sebuah produk. Yang kedua, kita menetapkan harga jual. Menjual produk dengan harga mahal akan berisiko produk tidak laku dijual. Sebaliknya, menjual dengan harga murah juga akan berdampak pada persepsi konsumen terhadap kualitas produk kita. Untuk itu, penetapan harga jual harus disesuaikan dengan target pasar, segmen pasar, dan posisi produk di pasar. Nah, yang ketiga yang sering kita lupakan adalah
kita harus menganalisis kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau hasil yang bisa dirasakan dan apakah itu sudah sesuai dengan harapannya. Beberapa cara yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan sistem keluhan dan saran. Jadi seperti menyajikan kotak saran, kemudian bisa melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala, apakah itu melalui Google Form, aplikasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita bisa melaksanakan ghost shopping atau mystery shopper. Nah, tahap yang keempat yaitu adalah promosi. Promosi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan kepada pasar sasarannya. Ada 6 kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha kita, termasuk usaha kerajinan limbah bangun datar. Yang pertama dengan penjualan personal atau personal selling, yang kedua dengan iklan atau advertising, yang ketiga promosi penjualan atau sales promotion, yang keempat publikasi atau publication, yang kelima adalah sponsorship, yang keenam adalah komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli atau pin of purchase. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang bagaimana menganalisis sumber daya 6M, pemasaran, dan perencanaan dari suatu kegiatan usaha. Dalam hal ini yang kita tekankan adalah usaha kerajinan limbah bangun datar. Nah, setelah sahabat mempelajari tentang materi tersebut, penugasan kita hari ini adalah yang pertama, lakukan wawancara dengan pengusaha. Misalnya, pengusaha yang ada di dekat rumah. Lakukan wawancara tentang ide dan peluang usaha yang telah mereka lakukan dalam membangun wirausaha atau bisnis mereka. Karena menyesuaikan dengan kondisi saat ini, maka wawancara bisa digunakan secara daring, bisa dilakukan dengan metode daring sesuai dengan kondisi, atau secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, lakukan wawancara tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha 6M. Jadi kita tanya kira-kira pengrajin tersebut atau pengusaha tersebut bagaimana dalam menganalisis sumber daya 6M yang dibutuhkan dalam usahanya. Yang ketiga, tanyakan tentang perencanaan administrasi usaha kerajinan tersebut. Yang keempat, tanyakan tentang perencanaan pemasaran yang telah dilakukan dari usaha kerajinan tersebut. Dan terakhir, diskusikan dengan kelompokmu dan presentasikan di kelas virtual. Jadi kelompoknya dibuat secara virtual. Dan yang keenam tentunya dalam menyajikan nanti kita akan membuat sebuah portofolio, yaitu membuat sebuah laporan. Baiklah sahabat, itulah tadi penjelasan tentang tema kerajinan, prakarya, dan kewirausahaan untuk pembelajaran yang kedua, yaitu bagaimana kita menetapkan sumber daya usaha, kemudian perencanaan pemasaran di dalam kerajinan limbah bangun datar. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dalam mendukung pembelajaran dan pemahaman sahabat dalam memahami materi yang kedua ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.